Ya, ini segmen terakhir dalam hot issue pada malam hari ini. Saya ke Pak Didi lagi, Pak. Selain fiscal policy yang tadi Anda katakan, untuk tax policy dan interest khusus dari sisi pajak, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Interest maksudnya? Bukan, maksudnya untuk kemudian menstimulus para investor dari sisi pajak ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai power to coerce, ya, kekuatan untuk memaksa atau memberikan subsidi atau mengurangi tax. Dan tax sendiri itu fungsinya kan memang untuk financing fiskal di APBN. Tetapi untuk pengembangan sektor-sektor tertentu, ya, rilis dari tax ataupun pengurangan pajak itu bisa dilakukan, termasuk juga subsidi bunga, dikombinasikan, tidak hanya satu. Nah, ini menurut saya merupakan inilah menurut saya yang merupakan kebijakan pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah, sebab di sana itu swasta, di sini pemerintah tugasnya masing-masing. Dia tidak rombongan datang ke wilayah terus itu, tapi tugas swasta itu adalah investasi. Pemerintah punya apa supaya investasinya cepat? Jadi dia tidak sebagai pelaku. Nah, ini menurut saya sudah dilakukan pada masa-masa sebelumnya sampai kita ekspornya itu bagus. Nah, sehingga MP3E ini cukup mendominasi sehingga sedikit lupa masalah-masalah kebijakan utamanya itu. Oke, Pak Dedi. Tadi, Mbak, memang yang harus kita lakukan, harus kita benahi sebenarnya MP3 itu dalam rangka kita membenahi permasalahan-permasalahan yang ada. Memang kayak tadi masalah tumpang tindih, kita tuh selama 100 tahun tuh udah menyelesaikan 27 perundang-undangan yang udah diselesaikan. Tapi ternyata ke-27 itu tumpang tindih, jangan-jangan. Masih ada, katakanlah tadi betul mengenai masalah Undang-Undang 13 itu belum selesai. Tapi yang paling dominan tadi Bu Sinta mengatakan lahan itu udah selesai undang-undangnya. Jadi satu itu, dan kedua juga ada semacam sinergi, Pak, antar berbagai departemen dan juga dengan daerah. Nah, itulah untuk mengurangi pertama biaya transaksi yang tinggi, perizinan yang lama. Tapi dengan adanya satu sinergi itulah yang kita harapkan ke depan tuh semua masalah-masalah yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan. Targetnya seperti apa sih MP3I dan 6 koridor ekonomi ini? Katakanlah, di tahun 2014 atau tahun 2019? 2012 kita ingin groundbreaking sekitar 84 proyek. Kira-kira dananya sekitar 539 triliun. Nah, itulah target-target ke depan nih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi 2011 kemarin gitu, Mbak. Oke, di target setinggi itu apakah investor mampu begitu? Apakah ada investor yang tertarik? Kita udah ada listnya, Mbak. Nah, jadi 2011 itu kemarin sekitar 94 proyek dengan nilai sekitar 300-an. Nah, 2012 itu yang kita harapkan udah ada groundbreaking itu sekitar 84 proyek dengan 500. Kita udah ada listnya. Oke, kalau taruhlah Ibu Sinta dan teman-temannya bisa begitu ya, mencapai 500 sekian yang Anda sebutkan tadi, kira-kira akan menaikkan investasi grade kita sampai ke level mana? Enggak, 500 itu kan tadi macam-macam, Mbak. Jadi bukan hanya di swasta, juga BUMN, juga pemerintah. Dan bukan juga hanya masalah industri atau segala macam, tapi juga masalah infrastruktur. Jadi lebih besar daripada dengan target investasi yang ada di BKPM gitu lah ya. Oke, Ibu Sinta ada yang ingin katakan? Kalau tadi disebutkan memang sudah berdasarkan data, itu benar ya. Jadi memang kami sudah memperinci per proyek gitu spesifik. Tapi banyak ini proyek masih dalam tahap awal. Jadi kalau memang yang masalah-masalah tadi tidak kita selesaikan, belum tentu proyek itu akan terrealisasi. Gitu. Jadi saya rasa kita harus kembali lagi kepada pelaksanaannya gitu. Bagaimana solusi dari hambatan-hambatan tadi bisa teratasi. Dan mungkin sosialisasi dari MP3I saya rasa pemerintah sudah mulai banyak lakukan, dan kami juga dari dunia usaha juga sudah mulai mencoba untuk mensosialisasikan kepada anggota-anggota kami. Namun yang mereka mau lihat adalah success stories-nya kan, bahwa memang proyek-proyek ini ada loh yang bisa terselesaikan, dan ini kenyataan, sehingga mereka mau mau masuk ke MP3I ini untuk proyeknya dimasukkan ini dengan catatan bahwa dia lihat hasilnya nih, oh ternyata ada banyak loh proyek-proyek yang terbantu dengan dimasukkan ke MP3I. Dan sudah seberapa banyak proyek-proyek yang terbantu sejak di launching MP3I itu? Kami kemudian ini suatu topik karena kami baru saja juga mengevaluasi. Kalau dilihat dari yang benar-benar punya hambatan, terus terang belum banyak
yang teratasi. Jadi kalau Bapak bilang tadi realisasinya mungkin benar realisasi, tapi mungkin itu adalah proyek-proyek yang memang sudah berjalan gitu. Yang jadi masalah adalah proyek yang masih dalam tahap awal ini tidak bisa mulai karena hambatan-hambatan tadi. Oke. Dan hambatan itu ternyata faktanya di lapangan tidak terbantu begitu, tidak terselesaikan. Ya, belum. Saya tidak bilang tidak akan, jadi karena kita harus optimis ya. Jadi mungkin ada banyak yang belum, tapi memang sudah ada banyak juga bantuan dan support dari pemerintah untuk mau bagaimana ini bisa dipush lebih cepat. Oke, Bu Sinta sebagai pelaku usaha, saya ingin tahu penilaian Anda ini terakhir ya. Apakah pemerintah harus konsentrasi kepada MP3I dan 6 koridor ekonomi, ataukah harus seperti idenya Pak Didi tadi, lebih kepada memberikan stimulus-stimulus dalam bentuk fiskal dan teks? Saya rasa stimulus itu memang prioritas ya. Jelas lebih prioritas daripada membuatkan peta jalan itu. Ini kan wacananya. Maksudnya kalau kita mau jalan nggak punya petanya kan juga lebih sulit. Ini kan jadi suatu planning yang terencana, ya kan? Jadi saya pikir kita butuh dua-duanya gitu. Karena tanpa stimulus juga punya planning nggak bisa jalan. Tapi kalaupun pemerintah sudah ada sekarang MP3I, saya rasa ini adalah suatu rencana jangka panjang master planning yang memang tepat untuk bisa dilakukan. Cuman sekarang masalahnya bagaimana ini bisa jadi efektif. Jadi proyek itu di lapangan sebenarnya market jalan sendiri. Tugas pemerintah itu di Bank Indonesia itu banking policy, interest rate policy, di perindustrian industrial policy, di keuangan fiskal policy itu mestinya dilakukan. Itu yang utama. Sekarang masuk ke MP3E itu campur-campur, macam-macam proyek. Nah sebenarnya itulah yang dilakukan banyak negara itu ya seperti itu. Kita belajar buku ya mestinya seperti itu. Tapi ini, untuk proyek-proyek itu biasanya kalau kita membangun Batam, kita groundbreaking berapa atau Shenzhen. Tapi negara secara keseluruhan tugasnya itu. Nah sekarang kalau Menteri Keuangan ikut MP3I, di sana terus fiskalnya kocar-kacir ya salah. Sama aja begitu ya. Oke, singkat closing statement Pak Didi dari Anda. Ini faktanya sudah ada MP3EI, sudah ada 6 koridor ekonomi. Saya mengatakan nih fiskal policy kocar-kacir, ikut MP3EI salah. Oke, kita husnudon lah terhadap pemerintah. Apa yang harus diperkaya oleh pemerintah untuk membantu agar investasi masuk? Ya, MP3EI ini sebenarnya sebelum didaftar atau sesudah daftar itu sudah berjalan. Tapi listing yang ada tadi dan per proyek akan bisa diketahui hambatan-hambatannya. Tapi saya tetap mengatakan pemerintah harus melakukan tugas utamanya. Dan tugas utamanya diantaranya, selain macam-macam itu, fiskal policy. Nah, fiskal policy-nya ini ngelotok. Oke, ngelotok. Tidak, bangun infrastruktur nggak bisa, irigasi juga kurang. Oke, baiklah. Habis macam-macam untuk Oke, sayang BBM. sekali. Gitu. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Didi sudah memberikan pandangannya. Bu Oke. Sinta juga berbagi pengalaman. Dan Pak Didi, mudah-mudahan ini terserap ya masukan-masukannya. Terima kasih sekali lagi. Tetaplah bersama kami. Usai Headline News pukul 20. Suara Anda akan kembali dalam segmen Suara Pemirsa dan juga laporan langsung dari Surabaya terkait wabah Tomcat.